Oke, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Ini kan kamu ada pertanyaan apa? Um, aku ada pertanyaan seputar ini sih, pas pertanyaan untuk wawancara. Oh, interview, oke, apa tuh? Jadi aku pernah kemarin kan aku baru aja Semhas. Nah, ada lowongan pekerjaan yaitu menjadi field facilitator, di mana ini adalah lowongan kerja dari tempat magang aku dulu. Jadi aku dulu pernah magang di EduFarm, di mana di EduFarms ini aku jadi kayak pendamping peternak seperti itu. Oke, Nah, lowongan yang aku daftarin ini adalah koordinator dari FDA. FDA itu waktu dulu aku magang, aku namanya FDA. Pendamping peternak itu namanya FDA. Nah, eh, kemudian aku di dalam magang itu aku diberi pertanyaan seperti ini. Niken, apabila kamu diterima di perusahaan lain selain perusahaan ini, yang dimana kamu itu sangat pengen sekali di perusahaan tersebut dan gajinya lebih besar dari yang di offering di perusahaan ini. Kamu bakal gimana? Nah, dari pertanyaan itu aku bingung banget sih, Mas. Pak, maaf ya, Pak. ya nggak apa-apa. Astagfirullah, Aku panggilnya Pak aku di aja. aku dipanggil Mas udah seneng gitu ya. Emang aku udah setia gitu ya. Uh, Oke, nggak iya, apa-apa. jadi di situ Terus, aku bingung banget karena kalaupun kita menjawab, aku berpikir gini, kalaupun kita menjawab, saya lebih siap di sini, padahal kan realitasnya pasti kita bakalan milih yang gajinya lebih besar. Mestinya seperti itu kan. Nah, jadi aku masih bingung dalam menjawab pertanyaan seperti itu dan akhirnya di akhir juga aku emang nggak keterima dan nggak lolos. Mungkin karena pertanyaan jebakan itu sih. Gitu aja mungkin. oke. Minta penjelasan gitu. Nah, bentar. Sebelum aku jelaskan, kan ini kan kamu yang ngalamin ya, betul? Tuh. Betul. Nah, pertanyaanku adalah dari pengalamanmu ini, kamu bisa menyimpulkan apa sebelum nanti aku kasih tahu sudut pandangku? Iya. Eh, kalau dari pengalaman ini, kalau yang aku udah evaluasi lagi, mungkin kita bisa menjawab jujur dalam hal tersebut, tapi jawaban kita akan lebih bijaksana apabila disusun kalau kita itu eh, lebih mengaitkannya sama perusahaan yang sedang kita daftar tersebut. Jadi mungkin kita bisa menanyakan hal seperti ini mungkin apakah memang nantinya kalaupun kita di situ ada kenaikan gaji mungkin seperti itu karena kalaupun kita menjawab kita memilih perusahaan ini yang dimana perusahaan ini offeringnya di bawah gajinya di bawah yang perusahaan lain ini yang kita mau pastinya kan itu sangat naif ya Mas ya gitu sih mungkin menurut aku. Oke, aku nanya satu pertanyaan lagi. Bener nggak kalau di kan ini rangkaian interview ya, gini ya, dari Ya, awal sampai akhir. Awal yang ini aja deh, awal ya ada gelangnya ya, awal akhir. Pertanyaan ini ditanyain di awal atau waktu mau akhir-akhir? di akhir di akhir aku ditanyain itu sebelum aku ditanyain eh, apa namanya gimana kamu bisa mempercayakan perusahaan ini bila kamu memang orang yang tepat seperti itu. Ada lagi nggak yang mau tambahin? Ini aku pancing loh ya. Ini aku nanya. Ini ditanya di awal atau di akhir. Barangkali kamu ada evaluasi diri yang lain yang belum kamu sampaikan. Clue-nya adalah ini ditanyain di akhir. Iya, ini ditanyain di akhir dan di awal-awal interview aku ditanyanya lebih ke lapangan ya, Mas. Pengalaman aku di lapangan. Nah, udah cukup itu aja ya. Ini aku barusan coba Ya, kasih cukup. kasih pancingan ini, mungkin kamu belum nangkap, tapi nggak apa-apa, wajar gitu ya. Ini pertanyaannya menarik. Ini adalah pertanyaan yang pengen aku bikin kontennya, tapi aku belum sempet ya gitu. Semoga insya Allah nanti segera ya aku tambahin di playlistku di YouTube. Aku nggak tahu kamu udah belajar belum ya. Jadi di YouTube channelku ada playlist dasar interview, tes interview sorry. Di situ ada list pertanyaan. Nah ini termasuk list pertanyaan yang belum aku masukin karena belum aku buat kalau ini videonya, tapi tetap aku bahas dulu. Mas, Ada maaf Mas, suaranya agak Oke, oke, kecil. cek. Kalau begini, Nah, iya, wah ini iya, lagi error jelas. nih. Aku pegang ya. Jadi kayak gitu ya, aku jelasin dulu. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang biasa akan muncul di akhir-akhir interview. Oke. Menanyakan misalkan apabila dalam tapi model pertanyaannya ada banyak ya. Intinya sama, apabila di tengah proses rekrutmen tiba-tiba kamu
Ya, ada yang mengumumkan bahwa kamu diterima di suatu perusahaan, padahal perusahaan ini lebih begini. Kira-kira kamu bakal gimana? Atau tidak lama setelah kamu dinyatakan lolos, kamu baru masuk berapa hari, tiba-tiba ada perusahaan impian kamu yang lebih gitu. Ya, memberikan kamu kesempatan, menawarkan kamu untuk bergabung, apa yang akan kamu lakukan dan lain-lain. Oke? Nah, di sini tuh sebenarnya apa sih yang pengen kita tahu? Satu, pada saat pertanyaan ini muncul, kita itu ingin tahu nomor satu itu adalah fokus. Fokus apa? Fokus si kandidat. Ada kandidat, jadi sebenarnya tuh kita pengen tahu ini kandidat itu yang jadi prioritas dia itu apa gitu. Fokus dia tuh apa? Ada kandidat yang fokusnya itu ke uang, ya udah kegiatan nggak ada uangnya ya udah gitu. Di interview akan bahas masalah uang gitu terus. Kalau dia akan berfokus benar-benar pada pekerjaannya, ya udah maka dia akan kelihatan kok dari bahasa verbalnya, bahasa non verbalnya gitu ya. Dia sebenarnya itu fokusnya ke arah mana. Nah, pertanyaan ini kenapa kok dimunculkan di akhir biasanya, yaitu ini bukan jebakan ya, ini adalah pertanyaan yang wajar. Biasanya di awal-awal itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang kalau bahasa aku tuh menunjukkan background kamu, personality kamu, kemudian background masalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman gitu ya. Kemudian akan memunculkan hal-hal yang sifatnya kemampuan teknismu maupun non teknismu. Kemudian akan memunculkan apa? Hal-hal yang sifatnya itu mulai ngarah-ngarah ke integritas dan lain-lain. Hal-hal yang ibaratnya di sana kamu akan ditanya yang sinkron nggak sih antara yang kamu pikirin, yang kamu rasain, yang kamu ucapin, dan nantinya akan kamu lakukan. Kayak gitu. Kalau di awal misalkan kamu sudah bilang, saya orangnya begini. Kalau misalkan kamu menunjukkan bahwa fokus kamu itu adalah terkait dengan karir, apa yang kamu ucapkan melalui CV sama seperti yang kamu ucapkan melalui mulut gitu ya. Kemudian apa yang kamu sampaikan bahwa kamu itu adalah orangnya yang loyal dan lain-lain itu akan kita konfirmasi lagi dengan bentuk-bentuk pertanyaan-pertanyaan, salah satunya pertanyaan ini. Bener nggak sih kayak gitu? Modal pertanyaannya itu memang beda-beda. Ada beberapa jenis pertanyaan untuk konfirmasi kayak gitu. Tapi intinya sama. Kita tuh pengen tahu fokusmu tuh di mana. Ujung dari semuanya ini adalah tadi. Sebenarnya yang kamu pikirin, yang kamu rasain, yang kamu tulis, yang kamu sampaikan, sama yang nantinya akan kamu lakukan itu udah sinkron belum? Kalau belum, nanti akhirnya apa? Oh ya, kita itu bagian dari fokus kamu, bukan. Kita itu bagian dari planning rencana karirmu, bukan. Kalau bukan, ibaratnya, kalau kamu tidak menjadikan kita sebagai prioritas, maka kamu tidak akan kami prioritaskan. Bahasanya semacam itu. Akan ada banyak kok bentuk-bentuknya. Misalkan waktu itu ada perusahaan FMCG. Contohnya, waktu itu ngisi form, disuruh ngisi form. Jadi waktu itu prosesnya itu psikotes. Psikotes, terus di situ habis itu ngisi form. Ada kertasnya gitu. Tuliskan 10 perusahaan FMCG terbaik, diurutin dari atas ke bawah. Itu ada yang kalau nomor 1 nulisnya itu bukan perusahaan ini, ya itu langsung otomatis nggak lolos ke tahap selanjutnya. Ini aku bocorin satu soal nih, gitu. Ini perusahaan besar sekali, gitu. Jadi tuliskan perusahaan ya kayak gini. Ada yang waktu itu pertanyaannya tuh kayak ini sama ini bagusan mana, tapi banding-bandinginya sama perusahaan yang dilamar ini, gitu. Gitu. Saat ada perusahaan ini, ada bikin list waktu itu yang curhat, tak. Nomor 1 apa kamu nulisnya? Unilever mas. Nah, ini aku sebut ya gitu. Lah perusahaan ini nomor berapa ini? Udah stop ya, kamu nggak lolos pasti. Iya, kok tahu mas? Kita aku ketawa gitu. Ya semacam ini gitu. Ini aku bocorin satu aja. Kalau yang lainnya nanti off the record aja ya. Kayak gitu. Jadi kita tuh pengen tahu. Kamu ngomong ini perusahaan ini adalah perusahaan yang begini. Di awal mungkin kamu udah ditanya, misalkan, kenapa kamu pengen daftar di perusahaan ini? Ya, macam-macam. Kamu sampaikan hal-hal yang sifatnya itu membandingkan skill kamu, membandingkan soal perusahaan, dan kontribusi yang mungkin akan kamu berikan, dan lain-lain. Sehingga dari kalimat-kalimat penyampaian itu, kelihatan bahwa kamu sangat berfokus pada pengembangan karir dan pertumbuhan bersama dirimu dan perusahaan ini. Tapi bahasa kita adalah, masa sih? Coba nanti aku kasih case. Gitu. Kamu tuh ibaratnya udah berfokus gitu, tiba-tiba dikasih godaan dikit, belok nggak nih? Nah gitu. Ini sebenarnya adalah hal yang simple ya, semacam itu. Maksudku adalah karir itu ada step by step-nya, itu ada jenjangnya, itu ada perjalanannya. Tidak semua orang itu harus loncat.
ada yang harus jalan step by step, tapi memang arah ke arah sana. Nah, ibaratnya adalah tadi, kalau kamu nggak menjadikan kita menjadi fokus, ya kenapa kita harus berfokus pada kamu? Kalau kamu tidak memprioritaskan kita, kenapa kamu tidak, ya kayak gitu. Ya, jadi itu yang akan terjadi. Lalu kalau misalkan ditanya pertanyaan itu apa yang harus dilakukan, ya jawab jujur tapi tunjukkan bahwa kamu memang berfokus dan niat kerja di sana, gitu. Ini kan kalau misalkan nanti kamu di tengah proses rekrutmen ini, terus tiba-tiba ada yang memberikan kamu kesempatan, gitu. Gimana? Atau misalkan tadi kamu barusan keterima kerja, tapi ada nggak lama setelah itu ada perusahaan yang lebih wow, lebih gini, memberikan benefit yang luar biasa dengan kerja yang lebih santuy gitu ya. Tapi kamu mendapatkan benefit yang luar biasa gini. Apa yang akan kamu lakukan di situ? Kamu sampaikan saja, saat ini saya sedang, misalkan contoh, saat ini saya sedang berfokus dalam pengembangan karir saya. Saya ingin apa saja yang saya pelajari dari magang saya, dari pendidikan saya di masa lalu, dapat saya aplikasikan di suatu perusahaan, sehingga saya bersama dengan perusahaan dapat tumbuh kembang bersama. Kalau misalkan saya diterima di perusahaan ini, dan tidak lama setelah bekerja, saya mendapatkan tawaran dari perusahaan kompetitor misalkan, dengan gaji yang lebih besar atau benefit-benefit lain yang lebih menggiurkan, maka saya akan perjuangkan untuk tetap bekerja di sini. Kenapa? Karena saya akan memberikan kontribusi sehingga di perusahaan ini pun saya pasti akan memperoleh tanggung jawab, kesempatan, dan nanti gitu ya, apa hak yang saya peroleh itu nggak kalah dengan yang di sana gitu ibaratnya. Tapi kan itu misalkan tadi Bapak mau menyebutkan bahwa ini perusahaan ini lebih wow dari mana-mana. Nah, itulah justru saya akan ke sini, saya akan buat perusahaan ini lebih wow dari perusahaan itu. Saya berfokus untuk ada di perusahaan ini. Saat ini saya tidak memberikan perusahaan yang lain karena saya yakin ini sejak awal saya melihat infolokernya, saya sudah yakin untuk berkontribusi di perusahaan ini. Gitu. Kamu ngomong kayak gitu, mau distract kayak gimana pun udah gitu. Itu contoh bahasaku yang nggak tersusun ya. Contohnya kayak gitu ya, gitu. Nah, kalau fokus kamu ke sana ke sini ya, nanti kalau ada gini godaan dikit gimana? Godaan dikit sana ke sana, sana yuk sana, ke jurang yuk ke jurang gitu. Kan kayak gitu. Jadi kamu tuh harus punya pendirian. Tunjukkan kamu fokus, tunjukkan kamu datang ke sini itu bukan karena ya nggak ada yang lain Pak, yang manggil cuma ini. Ya, jangan gitu. Ya nggak ada yang lain Pak, yang lain lama aku butuh duit segera, bukan itu. Tunjukkan kalau apa yang kamu pelajari relevan dengan industri ini. Apa yang kamu impikan di masa depan relevan dengan ini, dan kamu bisa membayangkan di masa depan bersama dengan perusahaan ini karirku akan bagaimana. Tapi karena ada yang setelah kamu berikan argumen, berikan jawaban, mereka ngasih feedback lagi. Tapi kan itu perusahaannya lebih besar. Dan gini. Saya akan masuk ke perusahaan ini, saya akan melakukan ini Pak. Nanti setelah misalkan 3 sampai 5 tahun, saya pasti tidak akan ada di posisi staff. Rencana saya minimal saya ada di posisi manajer. Saat saya ada di posisi manajer, saya akan punya tim. Saya akan membuat tim saya itu solid dan apa misalkan punya komitmen atau kerja gitu ya, etos kerja yang semangat, berintegritas untuk membesarkan perusahaan ini. Dan untuk membuat suatu perusahaan itu menjadi besar itu mungkin. Tapi apa kamu yakin mungkin perusahaan itu bisa kita ini? Saya yakin karena satu, saya di sini tidak bekerja sendiri. Di sini saya punya banyak guru, banyak orang yang bisa kita saling sharing, kita kerjasama. Pembagian timnya bagus, nanti ke depan begini. Saya juga yakin dengan saya berada di lingkungan yang semacam ini, saya akan menjadi semakin hebat. Dengan semakin hebat ini, saya juga akan mengajarkan apa yang sudah saya peroleh ke nanti mungkin adik-adik magang atau rekan-rekan baru. Sehingga kita akan memiliki yang semacam ini. Sehingga itu bisa kalahin, mana ada yang ngalah, misalnya ada yang nganu lagi, nyanggah lagi. Tapi kan itu kayaknya udah jauh ya, kita sama mereka gini. Tidak Pak, sudah banyak histori, contoh perusahaan yang ibaratnya mustahil untuk bisa dikalahkan, itu malah bangkrut. Misal Nokia Pak. Siapa yang membayangkan Nokia yang sebesar itu bisa bangkrut? Artinya apa? Kalau yang perusahaan yang seperti tidak terkalahkan itu aja masih bisa bangkrut, artinya perusahaan yang masih jalan dan masih kita lihat itu masih bisa kita kejar. Asal kita semua itu yakin.
Kalau semuanya yakin, pergerakannya itu ke arah yang sama, tujuannya sama, pembagian kerjanya jelas, dan itu semua itu masih mungkin. Nah, saya akan memperjuangkan kemungkinan baik ini. Gitu. Contohnya gitu ya. Bahasa ini aku ngomongnya kemana-mana, biar kamu dengar bahasaku, terus kamu susun pakai gayamu. Oke? Intinya itu. Ya, fokus. Kalau bahasa, kalau aku ini ya, kalau aku ngomong berintegritas tuh terlalu ini banget gitu ya. Intinya tuh fokus kamu kemana gitu. Bentuk bentuk pengalihan fokus ini memang ditaruh di ujung karena mungkin di awal udah ada pertanyaan-pertanyaan pancingan yang menunjukkan bahwa nih anak kayaknya loyal. Tapi masa bener sih, kita uji nanti di belakang kita kasih pertanyaan gini. Ini tidak hanya satu case ini ya, ini di callback ya gitu ya kalau di stand up comedy. Tapi nanti ada lagi tuh hal lain yang kamu sampaikan, nanti di ujung baru diuji lagi gitu. Jadi nantilah sambil jalan sambil ke depan aku ajarin lah. Tapi semoga udah ada gambaran ya. Itu jelas lah, itu pasti nggak lolos lah gitu. Tapi nggak apa-apa, santai. Nggak lolos itu bukan karena kamu jelek ya, bukan itu. Nggak lolos juga bukan karena nggak lolos di sini terus nggak lolos di semuanya, kan nggak gitu. Buat pelajaran aja, buat having fun aja, gitu. Ya. Besok kalau itu buka lagi, daftar lagi ya. Selamat siang Pak, kita bertemu lagi gitu. Gitu. Happy, serius, gitu. Enak aja gitu. Oke ya. Oke, apalagi yang pengen kamu diskusikan? Tapi paling nggak udah kebayang ya. Oke. Iya, sudah sangat terbayang. Oke, terus apa lagi? Mungkin kalau pertanyaan selanjutnya sih lebih ke ini sih. Kalau kita sudah diterima kerja. Nah, saya itu memang sangat lemah di bagian problem solving, Pak. Gitu. Jadi mungkin saya akan stuck di situ-situ aja, memikirkan hal-hal yang itu-itu aja, karena problem solving saya kurang bermain seperti itu. Bagaimana sih cara agar kita peka gitu terhadap masalah ini, kemudian kita memecahkan hal tersebut dengan cara ini gitu. Karena saya tipe orang yang selalu memikirkan hal-hal yang itu-itu aja gitu. Jadi kita nggak bisa naik ke step selanjutnya seperti itu, Pak. Oke, menarik ya. Ini pertanyaan bagus banget ya. Pertanyaan kamu itu pertanyaan yang udah lama gitu aku rasanya nggak ditanyain gitu. Tapi menarik ya ini buat ini. Gimana caranya agar kita yang biasanya melakukan hal-hal yang itu-itu aja, punya referensi solusi ya cuma itu-itu aja. Kadang kalau ada di forum misalkan ada case tertentu terus ada solusi, kadang kita langsung mikir kayak, oh iya ya bisa gitu ya, kok kepikiran sampai sana ya gitu. Mungkin pernah ngerasa gitu ya. Benar. Ya, case-nya kayak begitu ya gitu. Iya. Kenapa saya nggak kepikiran ya gitu. Nah, itu nanti cara detailnya gimana aku ajarin di sesi detail, tapi di sini aku menjelasin cara biar kita jadi orang, jadi problem solver yang beneran gitu ya, yang real, bukan problem solver yang begitu ada masalah kita browsing eksekusi, tapi kita nggak baca situasi, atau begitu ada problem solving kita malah di belakangnya orang, jadi kita malah udah kamu aja gitu ya, kapan kita jadi leadernya gitu ya, gitu. Jadi gimana caranya biar kita itu jadi orang yang memiliki kemampuan itu yang dengan baik? Gampang. Nomor 1, itu kan ada dua kata ya, problem solving ya, gitu. Sehingga apa yang harus kamu lakukan di sini adalah izinkanlah dirimu di kehidupan nyata menemukan bermacam-macam problem. Oke. Tapi maksudnya itu bukan cari masalah. Kalau cari masalah kan, oke, problem solving, nggak ada problem bakar gitu ya, nggak ada problem hancurin gitu. Bukan itu. Artinya gimana gitu? 1, kalau kamu sifatnya itu adalah berinteraksi dengan orang, maka perluaslah jenis pergaulan. Tapi temanku banyak Kak, temanmu banyak, ada 1.000 orang, tapi 1.000 orang ini adalah 1.000 apa ya misalkan ya, 1.000 anggota arisan. Jadi intinya walaupun ada 1.000 orang, itu semuanya nih cuma di satu komunitas gitu. Maka ya wawasan kamu, obrolan dan lain-lain ya cuma ini doang gitu. Ibaratnya kayak kamu ngomong, Kak aku itu udah ketemu sama ribuan hewan, tapi semuanya tuh ayam gitu. Ini kan orang peternakan gitu. Jadi ibaratnya itu, jangan merasa saya sudah pernah bertemu dengan ribuan hewan, tapi tuh kamu di peternakan ayam gitu, semuanya ayam gitu. Mendingan tuh hewannya cuma 2, tapi ada ayam, kucing, anjing, semut, gajah, paus gitu.
Yang kamu butuhin tuh variasi itu. Oke? Tapi nggak masalah, nanti sambil jalan gimana. Jadi ini bukan masalah gimana kamu berinteraksi dengan banyak orang, tapi lebih ke jenis orangnya, tipe-tipe komunitasnya, apa yang akan dilakukan. Karena untuk masing-masing komunitas ada interaksi khusus, pasti ada dinamika khusus. Dinamika ini pasti ada yang positif, ada yang negatif. Negatif ini ibaratnya tuh ada tantangan, kendala, masalah, nanti ada penyelesaiannya gitu ya. Dengan adanya ini, nanti kamu akan tahu, oh kalau ada case begini harus begini, gini harus begini, gini harus begini. Ini adalah cara yang bisa kamu peroleh dengan cara mempraktekkannya langsung. Namanya problem solving itu yang pertama kan cari problem. Pertama dari cari problem ini adalah dengan cara mempraktekkannya langsung. Yang nomor 2, kita kan pasti punya batasan waktu ya. Masa iya kita kan di hidup kan juga ada kegiatan. Setiap hari ngapain aja gini gitu. Ya kali tiap hari nongkrongin komunitas, nongkrongin teman-teman himpunan, nongkrongin tetangga, nongkrongin teman kos misal gitu. Aku juga punya hidup sendiri gitu. Nah, yang nomor 2 adalah karena waktu kita terbatas untuk dialokasikan berinteraksi dengan orang, sebagian cara kita untuk memperoleh masalah adalah dengan belajar dari pengalaman hidup orang. Apa yang bisa kita lakukan? Baca buku. Di luar sana banyak sekali buku-buku ya. Terserah mau nanti genrenya ya, genrenya jelas apa gitu ya. Mau bahas soal sektor apa, sosial, politik, budaya dan lain-lain kayak gitu. Di mana di dalamnya itu ada ahli-ahli yang sudah menyusun buku-buku luar biasa tersebut. Biasanya beliau-beliau itu akan menceritakan dulu pernah ada momen begini. Terus ada solusi begini gitu. Mungkin dia menceritakan kisah hidup dia sendiri, apa yang dia hadapi, kemudian apa yang dia lakukan, gimana hasilnya. Tapi mungkin dia juga menceritakan kisah yang lain juga. Nah, dengan belajar membaca buku, entah itu e-book atau buku hard atau itu mungkin kamu nonton konten, kamu bisa mencari masalah plus solusinya tanpa perlu panas-panas bepergian. Kebiasaan membaca inilah yang akan membuat kamu memiliki wawasan lebih terkait masalah dan solusinya. Apa cuma baca buku, Kak? Enggak, baca koran juga bisa. Mengikuti perkembangan kasus, mengikuti macam-macam. Di pojok-pojok koran juga suka ada penulis-penulis lepas gitu ya, bahas sektor apa, sudut. Misalkan ada isu pendidikan apa, di situ disampaikan ngapain aja. Ada isu apa nih, misalkan soal ternak gini gitu dan lain-lain gitu misalkan. Solusinya gimana gitu kan. Gitu. Dengan membaca ini semua jadi kebiasaan kan, beli koran juga murah, online juga banyak gitu, maka pengetahuan sektoralmu soal macam-macam bahkan di luar bidang kamu jadi makin luas. Setiap informasi ini itu kan dilakukan orang sama orang terus terjadi sesuatu gitu kan. Nah, dari situ semua nanti entah kamu sadari atau enggak, pengetahuanmu makin luas saja. Kalau aku jurusan kedokteran, aku tuh nggak cuma sekedar jago ngomongin obat, penyakit gitu-gitu. Kamu ngajak aku ngomongin hubungan soal agama, soal sains, soal teknologi, soal hukum, mungkin bisa, walaupun tidak dalam, tapi at least aku nggak nol, gitu. Karena tadi pikirannya, bahasanya tuh pikirannya udah kebuka, gitu. Nah, ini secara generalnya gitu dulu ya. Jadi yang pertama intinya tuh problem solving itu artinya kamu harus punya banyak variasi problem baru nanti kamu solving. Nah, variasi problem ini tidak harus yang kamu lakukan sendiri. Begitupun solvingnya. Mungkin awalnya kamu bisa lihat variasi problem yang pernah dilakukan orang dan solusi yang pernah dia berikan ke problem tersebut. Kemudian kamu serap sebagai referensi sambil kamu berinteraksi dengan banyak jenis komunitas atau orang atau tipe, sehingga suatu saat akan mungkin ya bagi kamu menemukan kondisi di mana wah kondisi ini aku pernah nih baca nih kayak gini tuh aku harus begini gitu. Secara garis besar tuh kayak gitu. Apakah itu bermasalah? Enggak sih. Maksudnya kayak kamu yang sekarang nih, kamu ngerasa bahwa wah aku kayaknya masih belum terlalu gini-gini, ya nggak masalah kok gitu. Nanti sesi detail aja aku jelasin. Ini aku ngasih jawaban yang general dulu ya. Kayak gitu. Oke. Berat ya pertanyaan kamu ya gitu. Gak apa-apa lah gitu. Apalagi? Terima kasih Pak. Apalagi yang mungkin ini
terkait keresahan aku sih sebagai lulusan peternakan gitu. Apa tuh? Jadi kan aku ini lulusan peternakan ya, S1 peternakan, di mana banyak lapangan kerja itu memang banyak yang berhubungan dengan ternak. Tapi kalau untuk kualifikasi itu, peternakan itu hanyalah banyak itu menjadi cuman pegawai, staff seperti itu, Pak. Nah, kebanyakan itu yang memang saya inginkan itu adanya di ke dokter hewan, nantinya juga ke teknik pangan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saya pikir jurusan saya ini seperti kayak malah ngambang gitu, di tengah-tengah gitu. Jadi mau ke sini ya nggak bisa, mau ke sini juga nggak bisa gitu. Bisanya ya udah di tengah-tengah jadi staff gitu. Nah, kalau jadi yang pertanyaan saya ini, apakah bisa saya sebagai S1 peternakan itu mendaftar di dunia yang lain seperti itu, Pak? Seperti yang bukan di luar peternakan seperti itu. Yang saya itu juga pengen di startup seperti itu, Pak. Tapi di pengalaman saya pun kurang mumpuni seperti itu. Seperti pengalaman saya kebanyakan ya di peternakan semua. Uh, di masa kuliah juga saya lingkupnya peternakan semua. Saya itu menurut saya itu telat gitu Pak menyadari bahwa pengalaman yang lain itu juga harus dieksplor selama kuliah gitu. Dan merasa terlambat gitu. Baru sekarang saya sadar gitu. Magang saja mungkin saya hanya 1-2 kali seperti itu Pak. Nah mungkin apa sih yang harus ditingkatkan dari saya seorang sarjana peternakan agar bisa masuk ke dunia-dunia di luar peternakan yang memang ranahnya itu mungkin marketing seperti itu Pak, ataupun dunia kreatif seperti itu Pak. Karena saya juga ingin eksplor di dunia seperti itu loh Pak. Karena mungkin lapangan pekerjaan di dunia seperti itu tuh sangat menguntungkan menurut saya dibandingkan dengan jurusan saya sendiri. Seperti itu. Oke, ini bayangkan saja ya, aku nggak usah pakai share screen. Ada namanya area dikuasai. Jadi segala hal yang kamu kuasai. Ini di sini bayangin ya. Terus di sini ada area namanya diinginkan. Terus dua lingkaran ini beririsan. Irisannya ini namanya area dikuasai dan diinginkan. Oke? Di sini ada namanya dikuasai. Dikuasai itu artinya kamu menguasai sesuatu, tapi kamu kurang menginginkannya untuk kamu gunakan sebagai pensupport karirmu. Di sini ada area namanya area diinginkan. Kamu ingin sesuatu, tapi kamu belum menguasainya. Di tengah sini, irisan ini ada yang kamu inginkan dan kamu kuasai. Nah, kalau kamu pengen ya perjalanan karir kamu ke depan itu sesuai dengan yang kamu inginkan, terlepas kamu itu siapa, fresh atau bukan, maka yang irisan ini areanya itu harusnya itu luas. Jadi kalau ibarat irisan itu kayak hampir makin berimpit, hampir kayak mau numpuk semuanya gitu. Tapi ya nggak bisa 100% semuanya. Pasti di luar sana ada sesuatu yang kita inginkan tapi kita belum bisa kuasai atau tidak bisa kita kuasai. Nah, balik lagi, kalau misalkan kamu pengen sesuatu gitu kan, coba definisikan. Jadi jangan ngambang, coba ditulis. Cara nulisnya tuh gimana gitu. Misalkan aku izin set dulu ya, layar putih udah muncul. Udah. Nah, di sini ada area namanya, bentar ya. Ini kamu misalkan. Coba kamu definisikan kamu tuh pengen kerjaan itu kayak gimana. Misalkan kepengen profesinya apa, gajinya berapa, lokasinya di mana, terus sesuai jurusan apa enggak, WFO, WFH atau hybrid, terus apalagi misalkan tahan ijazah enggak, ada penalti-penalti enggak, jenjang karirnya gimana, tunjangannya gimana-gimana. Pokoknya yang kamu pengenin ini kamu definisikan dulu, gitu. Oke? Tapi di sini ada nama profesinya dulu, gitu. Misalkan nama profesinya tuh A gitu ya. Profesi A, aku mau jadi profesi A. Nah, kerjanya tuh kayak begini kira-kira. Nah, setelah itu, jadi panah biru keluar tuh yang kamu inginkan. Oke? Yang kedua yang harus kamu lakukan adalah browsing di internet. A ini kamu cari misalkan tugas dan tanggung jawab A gitu. Atau hal yang harus kemampuan yang harus dimiliki oleh orang yang menjadi A gitu. Gitu. Nah, nantinya akan ada lawannya nih. Panah-panah warna ungu. Oke?
Maksudnya apa? Nanti akan ada, jadi apa yang kamu inginkan dibandingkan dengan panah ungu. Panah ungu ini yang perusahaan inginkan, yang perusahaan harapkan dari kamu. Jadi panah keluar tuh yang kamu pengen, panah ke dalam tuh yang perusahaan pengen. Nah, ini intinya mencocokkan yang kamu pengen sama perusahaan pengen itu udah sesuai belum? Mungkin nanti ada fenomena pertama tuh ini. Yang kamu pengen udah sesuai dengan yang perusahaan pengen. Oke? Match gitu. Yang perusahaan pengen, aku pengen kerja di bidang ini karena aku menguasai ini. Perusahaan pengen ada orang yang bisa bekerja di bidang ini dan menguasai ini. Match gitu. Ada. Mungkin kayak begini misalkan. Ada panah keluar, nggak ada panah masuknya. Jadi yang kamu pengen itu kayaknya tuh di loker-loker kok nggak ada ya. Di industri kok nggak ada ya gitu. Nah ini dicek lagi. Jangan-jangan yang kamu pengen nggak realistis. Atau yang kamu pengen sebenarnya irrealistis. Tapi kamu belum nemuin gitu. Cari lagi di tempat lain gitu. Nah ada juga yang kayak begini misal. Gitu ya. Ada panah masuk gak ada panah keluar. Perusahaan itu pengen kamu bisa gini. Pengen kamu gini. Tapi dari kamunya tuh nggak ada. Belum ada gitu loh. Gitu. Paham ya? Nah, ini gunanya apa? Hubungannya apa sama yang tadi kamu tanyakan? Kamu misalkan pengen jadi apa tadi? Pengen kerja sebagai apa? Coba dievaluasi apa yang udah kamu bisa dan kuasai dan itu dibutuhkan untuk sektor ini di mana kamu ada karir shift-nya ini, ya kan? Apa yang saya sudah bisa dan kuasai dengan baik. Nomor dua, apa yang saya sudah bisa tapi saya masih kurang mampu gitu. Padahal tuntutan perusahaan tuh saya harus bisa itu. Tapi saya baru levelnya baru basic nih misalkan. Nah, itu kamu tingkatkan. Ada yang perusahaan kalau mau kerja di sini kamu harus punya pengalaman ini atau bisa ini. Tapi aku nggak bisa sama sekali. Gimana cara aku belajar ya? Belajar di mana nih? Itu. Ikut bootcamp, ikut training, baca buku, ikut bimbel ini itu, gitu-gitu. Nah, itu yang harus kamu definisikan. Nah, nanti kalau misalkan jawabannya apa, bisa aku begini, jurusan apa, kerjanya apa, bisa banget. Di Indonesia itu kan berapa persen tuh? Kemarin ada datanya itu 60 sampai 70% ya. Kalau nggak salah apa namanya? Orang yang bekerja tidak sesuai dengan bidangnya, tidak sesuai dengan jurusannya gitu kan. Tapi apakah orang-orang itu ibaratnya nggak sesuai jurusan, modal nekat aja? Ya enggak, karena dia punya modal lain gitu. Dia misalkan misalkan kamu pengen kerja di bidang apa, kamu orangnya orang ini ya udah kamu ngambil course apa, belajar apa gitu. Akhirnya yang kamu gunakan bukan pure ilmu dari kuliahmu, tapi ilmu lain bukan supportnya ini gitu, ya kan? Kamu pengen jadi seorang graphic designer misalkan gitu. Terus habis itu kamu jurusanmu peternakan. Ya sudah, graphic designer itu butuh apa sih kemampuan ini itu? Ya udah, belajar tuh aplikasi editing foto, editing video, editing audio dan lain-lain gitu. Terus bikin karya jadiin portofolio kalau dikirim dikirim. Jadi akhirnya tidak tidak cuma ngelihat dari sisi background pendidikan, tapi kamu memang bisa ini itu dan ini karyanya gitu. Gitu. Jadi ibaratnya jangan kayak tadi yang aku bilang tadi bahwa ada area yang diinginkan. Ingin. Ini ingin ya. Atau P aja deh, pengen. Gitu. Ini ada area bisa. Area irisannya yang kamu pengen dan kamu bisa gitu kan. Jangan sampai kamu nanti malah berfokus cuma di ini doang, di area ini gitu. Area pengen tapi kamu belum bisa, itu menyiksa diri. Atau ada area bisa tapi kamu nggak pengen gitu. Kamu tuh sudah punya kelebihan sebagai orang dengan background pendidikanmu itu. Berarti kamu sudah bisa itu. Aku tuh bukan orang jurusanmu. Jadi yang kamu ngerasa aku tuh kayaknya jurusanku tuh ngambang. Mending kamu ngambang. Aku tenggelam, aku nggak tahu malahan gitu. Yang tahu bidangmu tuh ya jurusanmu. Kalau bukan jurusanmu, jurusan siapa lagi coba gitu. Nah, mungkin kamu kurang menggali di sisi sini. Misalkan, tapi kan ini kurang masih ngambang. Ya udah silahkan dalemi di peminatan mana. Cari tahu gimana cara ngedaleminya gitu. Itu menjadi nggak terlalu nyimpang, ya kan? Tapi kalau bisa ini bentuk yang semacam ini gitu ya. Kamu ubah jadi gini. Misalkan, sorry kok bentuknya jadi jelek ya. Ya kurang lebih begini ya gitu ibaratnya ya gitu. Aku cuma pengen ngasih ilustrasi bahwa area irisannya tuh makin gede gitu. Gitu kan.
dari sini jadi gini gitu. Dan karir yang tadi kamu definisikan itu kalau bisa itu ada di sini semua skillnya di dalam sini gitu. Kalau enggak ya akhirnya nanti kamu sibuknya kayak oh kayaknya nggak ada yang cocok ya, kayaknya nggak ada yang cocok ya gitu. Di luar sana banyak kok loker-loker yang nggak butuh kemampuan spesifik, loker-loker semua jurusan, loker-loker semua bidang, loker-loker dengan eh, generalis lah istilahku gitu. Ya kan? Nah nanti coba dieksplor lagi dari sisi sana. Detailnya gimana di sesi detail aja aku jelasin. Tapi sementara udah rada nangkep ya. Oke.